Pas saya masuk ke mobil, tenang dulu deh. Saya tenangin pikiran, saya tenangin dah biar nggak panik ataupun apalah. Kita coba cari solusi seperti apa nih, mau melewat jalur mana lagi sampai kita ribut di dalam mobil kan. Makanya nih begini jadi nyasar. Ya sabarlah, bismillah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Baru kita mau starter mobil mas, baru mau starter mobil digoyang mas. Mobil goyang kenceng, gubrak. Ini apa lagi? Panik semua di dalam mobil. Dipanggil lagi sama dia, Jan, Kak dia. Begitu dia ngeliatin muka rata mas, beb. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut, gak ada kuping. Mukanya si bapak ini rambut gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan gue mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bagi kalian semua yang merayakannya. Mudik sudah menjadi tradisi bagi setiap orang-orang atau lebih tepatnya perantauan yang tinggal atau menetap di Jakarta. Dan mereka rindu ingin pulang ke kampung halamannya menjelang Hari Raya Lebaran, lebih tepatnya Hari Raya Idul Fitri. Dan narasumber gua kali ini yaitu seseorang yang punya pengalaman horor pada saat mudik nih bersama keluarganya ke Jawa Tengah. Dan seperti apa kejadian horor yang dialami sama narasumber gua kali ini, langsung aja kita simak atau sapa narasumbernya. Halo Ki Dewo. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah mau datang nih ke Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman horornya nih. Dan katanya Ki Dewo ini pernah mengalami kejadian horor nih pada saat mudik ya. Ya. Bersama keluarga di tahun 2020. Boleh diceritain sedikit nih kejadian-kejadiannya, kan mengerikan apa aja nih yang dialami selama mudik itu? Wah, kejadiannya sangat aneh bagi saya. Karena kita berangkat lewat jalan tol yang seharusnya kita cari jalan alternatif, kok tahu-tahu kita berada di hutan. Tiba-tiba langsung berada di hutan ya? Kita disasarin masuk ke hutan. Itu pun mending kalau hutan biasa ya. Ternyata yang kita masuk ini kampung hutan, kampung goib. Ya. Kampung goib. Kita masuk ke dimensi mereka, kita disasarin oleh mereka. Dan gangguannya pun wah sangat luar biasa mas. Mungkin itu jadi pengalaman hidup saya yang gak mungkin saya lupakan. Dilihatin kakek-kakek, mukanya rata, gak ada mukanya tapi rambut ada. Wah, gila. Mobil digoyang-goyang. Yang saya lihat itu anak-anak kecil. Ya tapi boleh jangan kita lanjut dulu nih Ki ceritanya ya, biar teman-teman penasaran nih. Boleh. Nanti kita lanjut lagi ceritanya. Kita tahan dulu ya. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari narasumber gue barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau ngingetin lu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget. Kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata seperti narasumber gue kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita petik ceritanya. Ya Ki Dewo, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Awal mula cerita ini di tahun 2020, itu tanggal 3 ya, pas yang menjelang lebaran lah.
Kita sih nggak niat-niat pulang, nggak ada kepenginan untuk pulang. Karena mau pulang nih kok kayaknya ragu. Ya. Kita mau pulang nih dari mulai awal, dari prepare aja nih. Kita ragu sebenarnya. Kayak males-malesan gimana sih? Kita pun pulang itu waktu itu cuman saya, istri, anak, ibu, sama rekan saya minta ngikut 5 orang. Ya. Dari sebelum berangkat pun niat ini gimana sih, niat gak niat ya? Kalau Udah ada firasat nggak enak bisa dibilang. udah firasat gak enak. Ya. Sampai pulang gak ini? Nggak tahu. Diyakinin terus sama istri. Saya yakinin kan. Yaudah kalau mau pulang kita prepare. Kita prepare tuh jam 9 kita prepare. Langsung masukin barang ke mobil. Kita setar jam 10. Itu kita keluar rumahnya nih. Awalnya nih bawa mobil udah gak enak, Mas. Kok ragu ya mau pulang ya? Ya. Nah, pemacet atau enggak, udahlah jalan bismillah. Ya udah kita jalan bismillah. Tapi di sini nih ragu bawa mobil. Yang biasa saya bawa mobil enak-enak aja. Tapi kok begitu nih mau mudik pulang kok bingung. Kayak was-was atau gimana lah, ada ragu-ragu. Ya udah kita jalan aja dah, bismillah. Berangkatlah kita jalan. Tuh. Awal lancar sampai tol. Ya, tol dalam kota mah lancar. Begitu jalan, nggak ada kendala apa-apa. Berhentilah di tol Cipali karena macetnya naudzubillah. Itu awal saya masuk ke hutan itu karena mengikuti ini ya, ikutin apa yang petunjuk arah itu kan. Saya ikutin terus. Dan kenapa saya harus berhenti? Karena makin ke sana itu makin gelap, Mas. Keadaannya masih gelap gitu ya. Makin gelap. Ya. Tapi saya lihat di jam ini masih jam sekitar jam 2 siang. Jam 2 siang tuh belum tepat kok, masih 13 lewat berapa itu kok. Itu makin ke atas kok gelap. Jadi kabut ini kayak kumpul nih, putih semua kabut. Ini gimana mau jalan? Kalau saya terusin, takut di sana jurang. Tapi kalau saya terusin, nggak diterusin, ini jalannya jalan aspal loh. Nggak mungkin nggak ketemu jalan besar, jalan utama. Itu yang saya pikirkan hanya itu. Saking paniknya, udah kita berhenti dulu lah. Berhenti, istirahat dulu sambil ngademin mobil juga kan. Itu kan emang jalanan nanjak, Mas. Kita berhenti, saya yang keluar. Waktu itu teman saya tak suruh keluar, nggak mau dia. Nggak, situ aja yang keluar. Keluarlah saya. Keluar, nengok kiri, kanan, ke depan, lihat ke belakang. Hutan semua, Mas. Nggak ada rumah-rumah pemukiman warga ya? Kiri samping mobil saya parkir persis ini, bawahnya jurang. Ya. Ke kanan sama jurang. Pohon-pohon gede semua. Ya namanya gunung ya. Dah saya di situ sempat rasa was-was, rasa takut ada. Ini mau kemana ini jalurnya? Gak lama itu datang bapak-bapak, Mas. Ini datang bapak-bapak, dia kayak penjual keliling ya. Ini saya waktu itu tuh cuman saya lihat tuh udah pisang, buah lah segala macem. Dia manggil saya pakai bahasa Sunda. Karena saya orang Jawa kan nggak ngerti bahasa Sunda. Iya. Jang ka dia. Apa ya ka dia? Oh, manggil saya kali. Iya, Pak. Mau kemana? Badai ke mana? Saya mau arah Tegal, Pak. Tapi kok ini jalannya kok begini? Bingung saya ini. Makin ke sana kok makin kabutnya tebel. Nah, si bapak ini ngomong, udah Mas, balik lagi aja. Cari puteran. Jangan diterusin, nanti bahaya. Bahaya apa, Pak? Ya udah, ikutin aja.
Udah cari puter balik, nanti bahaya. Saya jalan sedikit nih, dipanggil lagi sama dia. Jang, Kak dia. Begitu dia ngeliatin muka, rata mas. Bep. Gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut, gak ada kuping. Mukanya si bapak ini Rambut mah ada, kepala ada, rambut ada. Waktu sana rambut segini ada kok. Iya. Ada segini. Begitu lihat ke saya, gak ada mukanya mas, rata, pure. Berarti selama tadi berkomunikasi, dia membelakangi Kidewo nih? Belakangin saya. Dia nggak berani ngadep ke saya. Oh. Dia ngadepnya ke depan. Iya. Sementara saya di belakang dia. Iya. Saya di belakang dia persis. Nah, saya pamitan kan awalnya kan ke dia. Yaudah Pak, saya cari ini dulu deh. Tempat buat putar balik. Sampai ke mobil. Ibu, istri, anak, sampai rekan nanya. Kenapa mas? Nggak ada apa-apa. Terus tadi ngobrol sama siapa itu di depan? Nah, ngobrol sama bapak-bapak tadi. Tukang pisang. Tapi nggak ada mukanya. Ah, situ ngobrol sama siapa? Saya ngeliat kamu nggak ngobrol sama siapa-siapa, nggak ada orang. Iya. Jadi yang bapak-bapak ini ngobrol tuh hanya saya yang lihat, mas. Berarti yang di dalam mobil sekeluarga nggak ngeliat. Nggak ngeliat sama sekali. Iya. Nggak ngeliat sama sekali. Pas saya masuk ke mobil, tenang dulu deh. Saya tenangin pikiran, saya tenangin dah biar nggak panik ataupun apalah. Kita coba cari solusi seperti apa nih, mau melewat jalur mana lagi. Sampai kita ribut di dalam mobil kan. Makanya nih begini-begini jadi nyasar. Ya sabarlah. Bismillah, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Baru kita mau starter mobil, mas. Baru mau starter mobil. Mobil digoyang, mas. Mobil digoyang kenceng. Grubrak. Ini apa lagi? Panik semua di dalam mobil. Sampai istri, ibu, anak teriak semuanya. Ada apa lagi? Udah baca doa aja dah, baca doa. Saya mau keluar dari mobil, nggak boleh sama istri. Jangan mas, takutnya bahaya. Jangan, udah di dalam mobil aja deh. Ya pikiran saya kan kacau kan, kalut kan. Ini kalau saya di dalam mobil terus terjadi apa-apa gimana? Udah mending kita keluar aja dari mobil. Tetap nggak boleh sama istri. Nah di situ saking penasaran sayanya, saya buka kaca mobil mas. Itu pun nggak full. Saya buka sedikit demi sedikit. Takutnya hewan buas ataupun apa kan, namanya hutan. Iya, kita nggak tahu. Itu keadaan mobil masih dalam keadaan digoyang-goyang nih? Masih digoyang-goyang. Iya. Saya buka pelan-pelan. Astagfirullahaladzim mas. Yang saya lihat apa? Anak-anak kecil. Cebul-cebul semuanya. Matanya merah, kupingnya panjang-panjang, taringnya. Taringnya aja sampai ngeri kalau ngelihat mas. Kalau bayangin itu, astagfirullahaladzim. Nggak kepengen lagi dah lihat hal-hal seperti itu. Saya ngeliat semuanya, sampai yang di dalam mobil keluarga ngeliat semuanya. Sontak udah kita doa, sebisa mungkin kita doa. Kita doa, ala kadarnya kita bisa doa nih. Nah ini mobil berhenti mas. Mobil nggak digoyang lagi, berhenti nih. Setelah berhenti, berapa menit, sekitar 3-5 menitan lah. Kejadian aneh, keluar lagi. Kejadian ini yang terulang lagi apa mas? Ini kita melihat kabut ini hitamnya benar-benar pekat. Kalau layaknya kabut kan putih. Iya. Ini hitam mas. Hitam pekat nyelimutin mobil kita nih. Nutupin mobil kita. Kita di mobil tetap udah berdoa. Mudah-mudahan gak terjadi hal-hal yang gak diinginkan lagi deh. Udah berdoa.
Kita merem semua mas mata, kita nggak pengen lihat nih apa nih yang terjadi, udah pasrah aja dah. Kalau kita nggak ini sampai ke Jawa ya sudahlah, mau gimana lagi. Kita doa. Begitu kita melihat ke depan dari kaca mobil, kita sudah parkir di depan rumah gedung mas. Langsung sekejap pindah tempat nih. Sekejap pindah tempat. Ya. Dan itu pun mobil kita posisi bukan kepala yang di depan, tapi pantat mobil kita sudah di belakang. Jadi membelakangi rumah ini. Membelakangi rumah itu. Kalau lazimnya kan harusnya kepala dulu kan. Nah ini pantat sudah di belakang rumah itu. Rumahnya gede banget, gedung, interiornya luar biasa, cakep. Nggak lama kita panik lagi di situ. Ini apa lagi? Kita ngalamin apa sih hal seperti ini? Udah kita doa lagi. Kita doa. Sampai pintu rumah itu terbuka. Dan si bapak-bapak itu yang tadi awalnya yang saya lihat itu yang mukanya rata. Itu keluar. Ada bapak-bapak yang tadi keluar dari rumah itu. Yang bapak-bapak itu keluar dari rumah, buka pintu, nyuruh jalan kita. Itu suaranya kenceng mas. Jalan. Disuruh jalan kita. Jalan. Ya kita ngalamin hal seperti itu. Kadang masih siang tapi kok aneh-aneh kan. Sampai starter mobil pun gemeter. Udah bismillah jalan. Starter, kita jalan mobil pelan-pelan. Kurang lebih hampir 50 km deh. 50 km baru kita ketemu rumah warga. Saking kitanya panik, kita ketakutannya luar biasa. Kita berhenti dulu di situ. Sambil nenangin badan kita kan. Dan tenangin. Sambil kita nanti bertanya-tanya ke warga setempat nih apa. Kita mau berhenti pun yang di dalam mobil, ya ibu, ya istri, ya anak termasuk rekan saya ini melarang. Jangan deh, terus aja. Nanti takutnya tuh bukan orang. Iya. Takutnya setan lagi. Sampai seperti itu. Saya bilang udah deh nggak apa-apa. Bismillah aja dah. Mudah-mudahan ini bener orang asli. Nah, disitulah saya berhenti, saya turun. Setelah kita parkir itu, kita lihat rumah besar itu, kita keluar sekitar kurang lebih radius 50 km kalau nggak salah itu. Barulah ketemu rumah warga. Baru ketemu dengan pemukiman lah ya? Baru ketemu dengan pemukiman. Nah, kita singgah dulu lah di situ, kita istirahat. Kenapa? Kita kan penasaran, kok bisa nih sampai terjadi hal-hal yang kita inginkan. Kita singgah, kita berhenti dulu di situ istirahat, sambil bertanya saya ke warga setempat, Pak, di atas itu apa sih? Atas mana mas? Atas sana Pak. Karena tadi saya di sana itu melihat rumah besar Pak. Kita parkir di halamannya. Rumah mana sih mas? Di atas sana Pak. Kamu dari sana? Iya Pak. Mobil saya parkir di sana. Dan itu memang awal kabutnya datang gede banget Pak. Hitam. Nah sekarang gini. Nah warga ini bilang ke saya. Sekarang gini mas. Coba deh. Sampean jalan ke depan sini dulu. Terus lihat ke belakang. Ada nggak rumah gedenya? Saya berbalik gitu. Saya lihat. Sebenarnya kok nggak ada ya Pak? Kan di atas sana adanya makam mas. Kok makam? Dan dia kelihatan memang
memang dari bawah itu kelihatan. Iya. Itu makam. Malah jadi tempat pemakaman nih. Pemakaman umum. Yang tadi Ki Dewo lihat bukan. Rumah besar, Mas. Iya. Bener-bener rumah besar, megah. Parkirannya pun luas. Saya parkir di situ. Tapi begitu saya ketemu dengan warga setempat itu, warga sana pun kaget. Kok ada rumah gede dari mana, Mas? Kita di sini warga udah lama loh. Iya, Pak, tapi kan saya mengalami, Pak. Saya baru lihat. Dan penghuni rumah gede sana pun nyuruh saya jalan. Nah, ini saya baru lihat nih, Bapak. Ada pemukiman desa. Nah, akhirnya diterangin tuh, Mas, sama warga setempat. Pak, Bapak asli mana? Saya asli Jawa, Pak. Saya asli Tegal. Nah, itulah, Pak. Di sini itu ya memang ada kampung goib. Nah, itu si penghuninya itu nggak suka dengan orang Jawa. Oh. Nggak suka dengan orang Jawa. Nggak sukanya apa, Pak? Ya nggak tahu. Yang jelas si penghuni ini nggak suka dengan orang Jawa. Namanya Nyi Hitam. Dialah yang selalu nyasarin orang-orang lewat sini, Pak. Bukan Bapak tok. Berarti Sudah beberapa kali sudah sering kejadian seperti itu daerah sini, Pak. Tapi alhamdulillah Bapak selamat. Yang lain-lainnya mah enggak, Pak. Yang lainnya mah biasanya ditemukan ya tinggal mobil sama orangnya sudah pada mati. Tapi ini kok Bapak selamat. Disuruh turun, disuruh pulang. Ya memang ada, Pak. Betul. Makanya tadi Bapak nanya di atas rumah gede, gedung luas, cakep rumahnya. Iya, memang ada. Nah, itulah rumahnya Nyi Hitam. Penglihatan Memang manusia itu rumahnya. Iya. Begitu saya lihat pun memang bener. Saya lihat ke belakang, kok makam. Kenapa saya lihatnya makam? Karena ada beberapa kayak rumah ya. Kayak rumah itu kelihatan dari bawah. Iya. Dan pohon-pohon kambojanya itu kelihatan. Oh iya, makam. Nah, disitulah kita sempat merinding lagi. Sampai orang rumah pun bilang, udahlah jangan lama-lama yuk. Takutnya nanti ini yang kita ajak ngobrol bukan orang. Ntar kayak yang di atas, setan lagi. Iya. Sampai anakku nangis. Ayo Pak, berangkat sekarang. Ntar dulu. Sabar. Bapak mau nanya-nanya dulu nih. Takutnya, ini bener nggak ini? Ya sampai warga setempat yang saya datengin itu, yang saya numpang istirahat lah. Ya sama. Diterangin seperti itu. Diterangin seperti itu. Bahwa di atas itu memang nggak ada rumah. Adanya yang makam umum. Iya. Dan kelihatan semacam kayak bukit kok, gede kok. Nah, kalau dipikir secara otak kita nih, kok mobil bisa sampai ke sana? Aneh ya? Aneh. Karena bawah itu jurang, Mas. Iya. Bawah jurang. Dan kalau mau menuju ke makam itu, kita harus lewatin ada sungai. Nah, kok mobil saya bisa sampai sana? Iya. Itu yang bikin saya penasaran, bertanya dengan warga setempat. Ini semua diterangin di sana. Lain kali Mas, kalau lewat sini, ya tolong klakson, atau buang koin, atau buang rokok, numpang-numpang Mas. Ya kan kita nggak tahu Pak. Kita sih tadinya nggak mau lewat sini, karena di jalan macet, kita cari jalur alternatif. Ternyata kok lewat jalur sini pakai Google Map diputer-puter terus, Pak. Lagi-lagi ke sini, lagi-lagi ke sini. Yang jadi saya patokan kan pohon satu, Mas, gede. Jadi patokan Ki Dewo lah ya. Saya jadi patokan. Kok kita udah puter berapa kali nih? Kurang lebih hampir 7 kali puteran nih kita jalan. Nah, kok ketemunya ini lagi? Ketemunya pohon gede ini lagi. Udahlah, coba ke sana deh. Yang lurus kali. Waktu itu mah ada cabang jalan. Coba deh kita yang lurus aja deh. Kita ambil yang lurus.
Dan apa anehnya Mas? Google Map itu berhenti. Mati nih Google Maps itu. Mati. Nggak ada sinyal sama sekali. Blank itu HP. Dan di HP itu nunjuk apa? Titik itu kita udah sampai. Udah sampai di tempat tujuan. Sudah sampai di tempat tujuan. Titiknya itu di HP itu sudah berhenti. Iya. Kok kita udah nyampe? Ya itu terjadilah. Begitu kita berhenti. Karena kita saking paniknya. Lihat kabut kok tebel banget. Kita panik, kita mau tanya ke orang. Gak ada orang. Kita mau nanya ke siapa. Itu aja saya turun. Keluar dari mobil. Ya baru sempat nyalain rokok lah waktu itu. Itu datang lah bapak-bapak. Itu pun datangnya saya nggak tahu dari mana. Ya Ki Dewo, tadi kan udah nyeritain ya kejadian yang dialami sama Ki Dewo dan keluarga nih saat berada di dalam hutan itu ya. Itu hutannya berarti masih di daerah Jawa Barat nih Ki Dewo. Jawa Barat. Jawa Barat itu, ya. Itu ikutnya berarti masih daerah Kuningan. Daerah Kuningan Jawa daerah Barat. Kuningan Jawa Barat. Iya ya. Pada saat masuk ke hutan ini ada kejanggalan-kejanggalan atau firasat nggak sih? Ya itu kejanggalannya itu. Kita lewat jalur itu, tapi kok kita kayak diputar terus. Jadi memang muterin kembali lagi. Itu lagi ya? Kembali lagi. Kita kurang lebih itu 7 kali kita muter kok. Iya. Dan itu memang ya nggak terlalu jauh kalau bagi saya muternya. Iya. Cuman begitu kita jalan lurus, kok yang saya lihat kok ini ya pohon ini lagi. Bukan kali. Iya. Pohon sama kali lah. Terus jalan lagi. Begitu 7 kalinya, masih itu aja. Memang nggak ada satupun mobil yang lalu lalang nih, Ki Dewo, di hutan itu. Nggak ada sama sekali lewat nih. Nggak ada. Ya, nggak ada orang juga nih yang lalu lalang. Nggak ada. Kalau ada pun saya pasti berhenti bertanya. Tapi kan yang jadi patokan saya itu kan hanya satu. Iya. Jalan ini jalan aspal. Pasti tembusnya ke jalur besar. Iya. Ya kan? Ya memang teman saya pun nanya, Mas, kok nggak ada mobil lain ya? Mobil kita tok. Nggak tahu jalur sini kali. Iya. Nggak mungkin nih jalur gede kok. Jalannya kan aspal. Ada di depan sana kali lah. Berarti benar-benar sepi nih ya di jalur itu. Sepi ya? Mas. Ya, sepi. Ya. Terus tiba-tiba pas ketika udah datang kabut nih, sempat keluar nih Ki Dewo ya? Sempat keluar. Dan akhirnya menemukan nih sosok ya, si kakek-kakek ini. Itu waktu rekan saya nanya pun, ini kok nggak ada mobil lain? Itu masih ada rumah-rumah warga, Mas. Masih terlihat nih? Masih ada. Masih ya lalu lalang orang lah. Iya. Walaupun nggak di jalan ya, tapi masih kelihatan rumah. Nah, itu rumah ada. Ini mah tembus dah. Ya, kita jalan terus. Memang nggak ada mobil lain, motor lain pun nggak ada. Ya. Barulah di sana itu kabut. Iya, pas ketika ketemu sama sosok kakek-kakek ini, tiba-tiba ada aja nih sosoknya itu muncul tiba-tiba gitu. Datang tiba-tiba. Dari mana dia datangnya pun saya nggak tahu. Nggak ngeh lah. Nggak ngeh, karena waktu posisi saya keluar dari mobil itu, saya di samping pintu sambil bakar rokok. Itu pun sempat saya tengok ke depan, ke belakang, kiri kanan kok gunung semua ini, jurang. Udahlah, bakar rokok dulu lah. Bakar rokok. Nah kok tiba-tiba ada bapak-bapak itu manggil. Sosok bapak-bapak ini langsung membelakangi Ki Dewo nih? Langsung belakangin saya. Jadi dia ngadep ke depan. Dia ngobrol dengan saya itu dengan badan menghadap ke depan, belakangin saya. Ya, begitu pas berbalik badan. Berbalik badan, itu yang bikin saya shock. Wah, gak ada mukanya Mas, rata. Rata ya? Rata, mata nggak ada, hidung nggak ada, mulut nggak ada, kuping pun nggak ada. Tapi rambut ada ya? Gitu? Rambut ada. Wah, gila, horor banget. Sambil bawa pikulan tuh.
Iya, yang saya lihat dia ya dagang itu ada pisang, Iya. ya, ada pisang terus ada pepaya. Jadi kayak orang jualan gimana Iya, sih? sambil mikul lagi. Sambil mikul. Iya, iya. Cuman itu mukanya nggak ada Mas rata. Gila. Dan setelah kejadian itu langsung mengalami lagi kejadian mobil diorak-orak nih. Mobil goyang-goyang. Itu dari sosok anak kecilnya nih rame nih atau banyak nih Ki Dewo? Penuh. Hampir dari Jadi mengelilingi mobil. Wah, Ngelilingin mobil dari depan, dari samping, belakang goyang semuanya. iya. Karena depan kan kabut gelap. Iya. Kita nggak bisa lihat yang di depan. Artinya apa? Karena kita nggak bisa lihat di depan, ini kita buka kaca. Barulah terlihat anak-anak kecil, Serem-serem banget nih. taringnya panjang-panjang, matanya gede, kupingnya japlang begini. Makin shock kita masih dalam mobil. Udah teriak semuanya. Iya. Mungkin kamu disuruh pada pingsan, mungkin pingsan kali kalau lihat seperti itu. Dan yang di luar nalarnya lagi nih tiba-tiba berpindah tempat nih. Asap awal, Awalnya asap dulu nih. semacam kayak kabut lah. Iya. Cuman kalau kabut kan biasanya putih, ini kan hitam. Iya. Oh, awalnya muncul kabut hitam dulu Kabut nih. hitam, nyelimutin mobil kita, nutupin mobil sampai kita nggak kelihatan. Baru pindah tempat. Mau lihat dari kaca pun kita nggak kelihatan. Iya, iya. Udah bener-bener itu nggak kelihatan, yang kelihatan hanya kabut. Begitu makin kabutnya makin tebel, kita nggak bisa lihat. Dalam beberapa menit, sekitar 5 menitan lah, barulah kita terang. Kabut hitam itu hilang, tapi kita sudah ada di depan rumah gedung gede, megah rumahnya. Ya aneh banget sih. Nah, Tiba-tiba langsung berpindah tempat di daerah, maksudnya pemukiman atau rumah lah ya. Iya betul. Dan ternyata kakek-kakek itu hadir lagi nih, atau ada lagi. Hadir lagi. Iya. Kakek-kakek itu keluar dari rumah itu, nyamperin saya. Tapi nggak nyamperin ke mobil, dia hanya teriak. Dari Di depan gerbang rumah itu ya, dia, dari gerbang itu, jalan, suruh pergi nih. jalan. Hanya seperti itu. Cuma ya tetap kelihatan nggak ada mukanya. Ini satu keluarga di dalam mobil ngeliat semuanya. Nah kalau itu ngeliat semua. Pas Oh, kita iya, disuruh, jalan, jalan, itu ngeliat semua. Sampai kita panik, gemeter Mas. Bisa dibilang Ki Dewo dan keluarganya ini masuk ke dimensi lain atau alam gaib lah ya. Bisa terjadi seperti itu. Menurut warga sana ya. Iya, iya. Kita disasari, dimasukin ke alam goib. Itu pertama kalinya nih ngalamin kejadian itu Ki Dewo, Pertama selama kalinya. perjalanan mudik. Betul. Berkali-kali. Berkali-kali belum pernah ngalamin. Baru di tahun 2020. Tahun di 2020. Saya ngalamin hal seperti itu. Mungkin bahkan nggak akan terlupakan lah kejadian itu ya. Sampai di Kayaknya nggak mungkin keluarganya. terlupakan. Sampai jadi kenangan deh. Sampai ya keluarga setiap lebaran, momen lebaran nih, momen mudik-mudik, Iya. nggak berani pulang Mas. Sampai nggak berani pulang lagi. Nggak berani pulang. Ayo mudik. Nggak, takut ntar kayak dulu. Berarti 3 Jadi tahun trauma. ini belum mudik lagi atau pulang Belum, nggak mau. Wah, Saya tawarin ayo jadi pulang trauma ya ya. mudik, nggak mau. Tetap nggak, di Jakarta aja. Takut kayak dulu. Wah, berarti trauma banget nih. Sok mungkin trauma Mas. Dan akhirnya sampai nggak berani mudik lagi. Nggak berani mudik lagi. Tapi mudah-mudahan tahun depan jadi berani mudik lagi nih Ki Dewo ya. Mudah-mudahan insya Allah mudik telah tahun depan. Gila, ini ceritanya Ki Dewo bener-bener menarik nih ya. Maksudnya sampai masuk ke desa gaib atau alam gaib lah Desa ya. gaib, betul. Dan sekali lagi terima kasih banyak Ki Dewo udah Sama-sama. mau menceritakan pengalaman horornya pada saat mudik di tahun 2020 ya. 2020. Sukses terus buat karirnya, sehat-sehat Ki Dewo. Siap. Salam buat keluarga di rumah. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gua akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic, kalian mau jadi narasumber langsung seperti Ki Dewo ini di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja kepoin Instagram Dimensi Mistik, atau bisa nih kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti Ki Dewo kali ini. Ya, gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Ki Dewo. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran. Ki Dewo, terima kasih banyak. Sama-sama.